Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lili Super Madura. Pagi ini kita akan jalan-jalan ke Pasar Bangkalan. Kita akan tanya-tanya kepada salah satu pengepul yang ada di Pasar Bangkalan bagaimana penjualan lele saat ini. Sebenarnya sih mungkin sekarang agak siang, terlalu siang, tapi gak apa-apa lah. Saya tadi sudah WA ke teman saya, boleh kita ke sana. Oke, let's go. Sahabat Lele Super Madura, pagi ini saya sudah ada di depan kios Mas Santo. Namun karena beliau masih sibuk, kita santai dulu. Mungkin jam-jamnya rame. Ini adalah Mas Santo dan Mas Sanusi yang pegang kios. Oke, sahabat Lili Super Madura, berhubung di pasar suasananya agak ramai ya, jadi kita langsung ke kediaman Mas Sanusi. Mas Sanusi, oi, Oi, oi. oi. Kita tanya-tanya pada Mas Sanusi. Kita santai Mas Sanusi sambil ngeteh, Oke. sambil ngopi, Oh, sambil rokok. Oke Mas Sanusi, saya mau tanya untuk perkembangan pasar di Bangkalan saat ini. Kalau perkembangan penjualan lele, khususnya di pasar Bangkalan yang dipegang Mas Sanusi saat ini itu gimana? ya untuk sekarang alhamdulillah untuk penjualan kembali normal. Tapi ya belanja-belanja belum semuanya datang lagi. Kebanyakan pulang kampung sekarang. Berarti kalau sekarang kembali normal, sebelumnya berarti kurang normal gitu ya Mas Sanusi? Kurang normal. Yang menyebabkan kurang normal itu apa Mas Sanusi? Tidak banyak untuk pengeluaran lele di pasar. Penyebabnya itu apakah karena PSBB atau PPKM kayak sekarang? Ya pengaruh juga kayak PPKM karena ada penyekatan di jalan dan otomatis tadi itu jam 8 malam warung harus ditutup. Untuk penjualan penyetan itu ngurangin, biasanya pengambilan 5 kilo ya menurun jadi 2 kilo, 2 kilo setengah. Kalau untuk penjualan saat ini Mas Sanusi berapa itu? Berapa kilo per hari? Soalnya saya pernah sebelumnya saya ke sana kayak bulan puasa kemarin, kayaknya itu lebih dari 150 kilo ya. Kalau di bulan puasa ya lumayan bentar, dari biasanya itu rata-rata sekintal 20 jadi sekintal setengah lebih per harinya itu. Kalau untuk saat ini Mas Sanusi? Untuk saat ini ya kembali normal, untuk penjualan ya sekintal 10, sekintal 20 per hari itu ya, per hari. Kalau menurut saya Mas Sanusi 1 kintal ya, 1 kintal lebih ya? 1 kintal lebih. Per hari itu lumayan banyak Mas Sanusi. Untuk stok sendiri Mas Sanusi itu ambil dari mana? Untuk stok sendiri itu petani saya tidak mencukupi untuk di bulan puasa. Otomatis saya ya dari Jawa, jadi dari Jawa. Ambil dari luar ya? Iya. Cuman sebagian besar tetap dari sini ya? Sebagian besar kalau ada petani sendiri ya tak ambil. Kurangnya baru ambil dari Jawa. Kurangnya baru ambil dari Jawa. Oh, iya. Ada berapa petani Mas Sanusi? Kurang lebih 20 petani. 20 petani. Terus kalau ukurannya sendiri Mas Sanusi, ukuran lele yang paling bagus di pasar itu 1 kilo isi berapa? Soalnya saya lihat itu per daerah itu beda. Ada yang 1 kilo isi 10, bahkan ada yang 1 kilo isi 14 itu per daerah. Kalau khusus di Bangkalan sendiri
rata-rata 1 kilo isi berapa untuk penjualan lele? Khusus konsumen saya sendiri paling banyak itu sekilo isi 12, isi 10. Untuk isi 8 itu sedikit. Itu sekilo isi 8 khusus penyetan. Terus yang sekilo isi 14 itu buat pondok. Ya lumayan kalau pondok pengambilan 50 kilo per ngambil itu minta isi 14. Paling banyak itu dari mana pengambilan Mas Sanusi? Apakah dari pondok? Apakah dari tadi itu joblonjo? Apakah dari masyarakat biasa? Atau mungkin dari penyitan sekitar itu Mas Sanusi? Untuk konsumen saya sendiri paling banyak itu joblonjo. Iya, iya. 70% itu joblonjo, 30% itu penyetan. Terus sisanya ya sebagian ya 20 kilo per hari untuk pondok ada. Iya, Itu iya. pengambilannya. Untuk penjualan sendiri Mas Sanusi, apakah setiap bulan itu sama? Misalkan tidak ada PSBB kayak saat ini, apakah sama penjualan tiap bulan? Apakah ada bulan-bulan tertentu untuk rame tidaknya itu untuk penjualan lele? Ada bulan-bulan tertentu untuk penjualan lele yang ramai, khususnya kayak di bulan puasa itu lumayan ramai. Terus untuk tahun baru saya pernah sehari keluar 2,5 kintal. Untuk tahun baru itu ya? Untuk tahun baru. Waduh. Ya mungkin ada masyarakat kan banyak yang bakar-bakar gitu ya? Iya. Ya ada lagi untuk per hari itu yang paling ramai itu khususnya hari Minggu, karena itu bukan belonjo aja yang ke kios, tapi masyarakat sekitar itu langsung ngambil ke kios. Terus apakah ada bulan-bulan yang istilahnya penjualan menurun gitu Mas Sanusi? Ada, kayak sekarang ini Telasan Kurban ini penjualan menurun. Hari Raya Kurban ya? Hari Raya Kurban menurun. Menurun. Oh, apakah itu karena banyaknya daging kurban Mas Sanusi? Apa gimana ya? Ya bukan banyaknya daging kurban, karena kan kayak penyetan masih bentar. Iya. Cuma belonjo itu masih kebanyakan pulang kampung. Oh, jadi rata-rata belonjo yang ada di Kabupaten Bangkalan ini bukan berasal dari Bangkalan. Apakah gitu Mas Sanusi? Iya, bukan penduduk asli Bangkalan, tapi ya di luar kota kayak Banyak yang dari luar Bangkalan ya. Pamekasan itu. Jadi sangat mempengaruhi itu ya. Ya sangat mempengaruhi juga. Khususnya hari-hari besar kayak gini ya. Iya Mas Sanusi. Di pasar itu kan 100 kilo lebih ya, 1 kintal lebih. Iya. Itu Mas Sanusi nandon dulu apakah gimana itu Mas Sanusi? Jadi tandon dulu. Sore kita tandon, malam kita jual. Jadi di sana itu ada tempat khusus kan ya? Ada tempat khusus. Ya untuk kemarin saya tandonan. sempat lihat ada kolam-kolam kecil ya, Ya. untuk tandonan itu. Kira-kira ukuran berapa itu Mas Sanusi? Ukuran semeter kali 2 meter. Kali 2 meter muat? Muat 1 kintal lebih. 1 1 kintal kintal lebih. 20 1 kapasitas. kintal 20. Apakah selama ini gak ada kematian Mas Sanusi di dalam tandon itu? Ya untuk lele selama saya jual di kios pasti ada kematian. Tapi kalau kematian ya setengah kilo, 1 kilo itu lumrah. Sudah Karena wajar ya? Wajar, karena lele itu kadang dipuasakan. Lele lemas pasti dikeroyok sama barangnya. Sama teman-temannya. Iya, iya. Tapi yang paling Efek lele kanibal. efek lele kanibal. Tapi yang paling bahaya itu saat kita panen tapi lele itu tidak dipuasakan. Itu lebih bahaya lagi. Untuk kematian itu bisa nyampe, kalau di tandon pernah nyampe 40 kilo dalam semalam itu matinya. Ya kayak dikasih pakan apa itu daun pepaya, itu susutnya lebih banyak lagi. Ya ke tengkulaknya pastinya. Biasanya untungnya ya lumayan, pas ngurangin untuk untungnya itu. Jadi seharusnya kalau lele yang mau dipanen
Seharusnya puasakan dulu ya. Dipuasakan sehari sebelum panen, 2 hari lah sebelum panen. Iya, kalau dikasih makan mungkin mengakibatkan muntah karena goncangan yang di bawah itu ya. Iya. Nah, itu mungkin menyebabkan kematian juga ya Mas Kematian Anusi. juga. Lele itu lemes. Jadi kalau dikasih daun pepaya juga pengaruh Mas Anusi. Pengaruh. Benar, lele itu waktu dikasih daun pepaya saat digelontor di kolam petani itu udah dimuntahkan, tapi saat ditaruh di kios, ditandon di kios, lele itu muntah semua daun pepayanya, otomatis itu yang susut untuk tengkulak. Oh iya Mas Anusi, soalnya saya pernah lihat juga sih di YouTube katanya supaya lebih memperberat bobot lele saat Iya, panen benar. dikasih daun-daunan. Nah, jadi itu kurang baik juga ya. Kurang baik. Khususnya bagi pengepul, bagi teman-teman, khususnya mitra dari Mas Sanusi, kami harap supaya tidak memberikan daun-daunan sebelum atau ketika mau panen, karena itu sangat berpengaruh buruk ya. Ya, Sangat lumayan. berpengaruh buruk kepada timbangan ya, kepada kesehatan lele juga, dan akhirnya itu yang bisa membuat pengepul rugi gitu kan Ya, Mas Sanusi? lumayan rugi. Mohon kepada teman-teman yang mau panen, khususnya petaninya Mas Sanusi, supaya lele dipuasakan terlebih dahulu. Dipuasakan lebih. Kayaknya ini bukan cuman untuk Mas Sanusi aja, khusus kepada semua pengepul, teman-teman yang mau panen, kepada siapapun, supaya lelenya dipuasakan terlebih dahulu, supaya lele aman, tidak banyak yang mati, dan pengepul mungkin kalau lelenya sehat bisa ngambil lagi untuk jangka panjang, jadi sama-sama enak. Per hari itu nyampe berapa kintal Keseluruhan. keseluruhan? Untuk keseluruhan itu bisa 5 kintal Per hari. per hari. Waduh,